Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pangan. Tahu nggak, ada protein super kecil yang bisa bikin makanan jadi lebih enak, empuk, bahkan lebih tahan lama. Yuk, namanya enzim. Enzim bekerja mempercepat reaksi kimia kayak amilase yang memecah pati jadi gula atau protease yang menguraikan protein. Dalam industri makanan, enzim punya banyak peran. Di roti, amilase bantu ragi menghasilkan gas roti jadi mengembang. Di keju, enzim rennet bikin susu mengumpul. Dan bromelin dari nanas bisa bikin daging jadi lebih empuk. Pernah dengar jangan masak sayur kelamaan, vitaminnya hilang? Emang benar? Yuk kenalan sama vitamin. Vitamin itu mikronutrien penting, ada dua jenis, yaitu satu, larutan air. Vitamin B dan C gampang rusak saat dimasak. Larutan lemak, vitamin A, D, E, K disimpan dalam tubuh lebih lama. Contoh, vitamin C antioksida bantu daya tahan tubuh. Vitamin A baik untuk mata. Vitamin D bantu mempercepat kalsium. Dalam industri pangan, vitamin sering ditambahkan lewat fortifikasi, misalnya susu tambah vitamin D, tepung tambah vitamin B kompleks, minuman tambah vitamin C. Kalau vitamin dari organik mineral berasal dari unsur alami dan penting banget buat tubuh. Kalsium untuk tulang dan gigi, zat besi buat pembentuk darah, kalium dan natrium jaga keseimbangan cairan tubuh. Dalam pengolahan pangan, tepung bisa difortifikasi zat besi untuk cegah anemia. Garam ditambah iodium untuk cegah gondok. Produk susu sering diperkaya kalsium. Bahkan baking powder pun mengandung mineral untuk bantu adonan mengembang. Pernah baca label makanan dan lihat kode E atau nama-nama kimia? Aneh. Itu bahan tambahan pangan loh. BTP ditambahkan untuk bikin makanan lebih awet, menarik, dan enak. Contoh, pengawet natrium benzoat untuk saus dan minuman. Emulsifier lecithin bikin campuran lemak dan air stabil. Pemanis buatan aspartam untuk diet dan diabetik. Tapi tenang, semuanya ada batas aman, dan harus disetujui BPOM. Makanan warna-warni emang menggoda, tapi pewarna yang dipakai aman gak sih? Pewarna ada dua jenis, satu alami, kurkumin dan kunyit antosianin dari kol ungu. Dua, sintetik, tartrazin kuning, sunset yellow, oranye. Diperkai di permen, di minuman, kue, tapi harus dalam batas wajar. Pewarna alami makin digemari karena lebih sehat, tapi sayangnya warnanya kurang tahan lama dibanding sintesis. Makanan bisa enak bukan cuma karena bumbunya, tapi juga karena perisa atau flavoring. Ada 3 jenis perisa. 1. Alami dari vanila, jeruk, rempah. 2. Sintetik dibuat di lab tapi rasa mirip. 3. Identik alami, kimiawi
tapi struktur sama dengan yang ada di alami. Aplikasinya luas banget. Es krim vanila, mie instan rasa ayam, permen rasa buah buatan. Fitokimia itu bukan vitamin, tapi punya manfaat luar biasa buat tubuh, asalnya dari tumbuhan. Contoh, flavonoid, antioksida dari teh dan buah beri. 2. Karotenoid dari wortel dan tomat. 3. Saponin, isoflavon dari kedelai dan herbal. Dalam pengolahan pangan, dipakai di minuman fungsional dan suplemen alami. Diekstrak untuk antioksida alami, pengganti sintesis, digunakan dalam pembuatan jamu dan makanan sehat. Gak semua zat alam itu baik. Beberapa makanan bisa mengandung senyawa toksik berbahaya loh. Contoh, 1. Aflatoxin. Gak semua zat alami itu baik. Beberapa makanan bisa mengandung senyawa toksik berbahaya. Contoh, aflatoxin dari jamur pada kacang yang disimpan lab. 2. Solanin, racun di kentang hijau. 3. Cyanida di singkong pahit, harus direbus atau difermentasi. Dalam pengolahan pangan harus ada kontrol suhu dan kelembapan. Buang bahan yang rusak atau berjamur. Gunakan metode masak aman, hindari overfrying. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa roti itu bisa mengembang sempurna? Mengapa buah segar kayak vitamin terasa lebih segar daripada minuman instan? Atau mengapa beberapa makanan justru bisa menjadi racun bila tidak diolah dengan benar? Mikroskop melihat enzim bekerja, kilauan mineral, label bahan, tambahan pangan, proses pengolahan industri. Semua jawabannya ada di kimia pangan. Dari peran enzim yang mempercepat reaksi, vitamin dan mineral yang menjaga gizi, bahan tambahan pangan yang menjaga rasa dan warna, hingga senyawa fitokimia yang menyehatkan, bahkan senyawa beracun yang harus diwaspadai. Yuk kita eksplorasi bagaimana senyawa-senyawa ini bekerja dan bagaimana aplikasinya dalam pengolahan pangan sehari-hari.